Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan tentang termodinamika bagian yang ketiga yang merupakan kelanjutan dari bahasan termodinamika bagian pertama dan bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama telah dijelaskan tentang hukum termodinamika pertama, kemudian ekuipartisi energi dan panas jenis gas. Sedangkan bagian yang kedua telah dijelaskan tentang proses-proses termodinamika, kemudian konversi panas menjadi energi dan mesin kalor. Nah, pada bagian yang ketiga, untuk melengkapi bagian ini, kita akan awali dari bahasan tentang entropi. Apa itu entropi? Jadi, definisi dari entropi atau notasinya adalah S, itu adalah bisa didefinisikan secara mikroskopis maupun makroskopis. Secara mikroskopis, menurut Ludwig Boltzmann pada tahun 1877, entropi didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu S sama dengan K kali ln P, persamaan 615, di mana P adalah tekanan dan K adalah konstanta Boltzmann. Sedangkan definisi entropi secara makroskopis pada tahun 1865, Rudolf Clausius menyatakan bila suatu sistem berubah dari suatu keadaan kesetimbangan menjadi keadaan lainnya, maka perubahan entropinya itu sebesar delta S sama dengan delta Q per T, persamaan 616, di mana delta Q adalah jumlah kalor, sedangkan T adalah temperatur pada suhu atau skala absolut dalam Kelvin. Nah, itu adalah pengertian dari entropi secara makroskopis dan mikroskopis. Nah, berikutnya adalah tentang hukum termodinamika kedua. Hukum termodinamika yang kedua itu menjelaskan sebagai berikut. Hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa untuk suatu sistem yang terisolasi, maka proses-proses akan terjadi bila entropi dari sistem bertambah atau tetap. Dituliskan bahwa delta S lebih besar atau sama dengan 0, di mana S adalah entropi. Jika delta S lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0, maka proses terjadi secara irreversibel. Nah, sedangkan jika delta S-nya sama dengan 0, maka proses yang terjadi adalah reversible. Sedangkan jika delta S-nya negatif atau lebih kecil dari 0, maka proses itu tidak mungkin bisa terjadi. Nah, definisi dari hukum termodinamika yang kedua itu menurut Rudolf Clausius menjelaskan bahwa perpindahan panas dari temperatur lebih rendah ke temperatur lebih tinggi tidak pernah merupakan satu-satunya hasil dari sederetan perubahan-perubahan keadaan yang dialami oleh suatu benda atau sistem. Sedangkan menurut Lord Kelvin dan Max Planck menjelaskan bahwa definisi dari hukum termodinamika yang kedua itu menjelaskan bahwa tidaklah mungkin dengan suatu proses melingkar itu mengubah panas keseluruhan menjadi usaha. Nah, itu adalah pengertian dari hukum termodinamika yang kedua. Sedangkan hukum termodinamika yang ketiga itu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Dalam sembarang proses fisika adalah tidak mungkin untuk mencapai harga nol dari suatu temperatur absolut. Dari persamaan mesin Carnot bahwa efisiensi termal itu sebesar eta sama dengan 1 minus T2 per T1, di mana T1 adalah temperatur untuk reservoir tinggi, sedangkan T2 adalah temperatur untuk reservoir rendah, maka apabila T2 sama dengan 0 Kelvin, itu artinya nilai dari T2 per T1 sama dengan 0, sehingga efisiensinya itu menjadi 1 minus 0 atau sama dengan 1. Artinya apa? Bahwa berarti nilai efisiensi termalnya sama dengan 100%.
hal ini tidak mungkin terjadi karena dalam kenyataannya semua mesin mempunyai efisiensi yang lebih kecil dari 100%. Yang paling besar adalah untuk mesin Carnot, itu pun tidak sampai 100%. Nah, apabila nilai T2 negatif, akibatnya adalah nilai dari efisiensi menjadi lebih besar dari 100% karena nilai T2 per T1 itu menjadi negatif ya, sehingga nilai efisiensinya lebih besar 100%, dan ini adalah menyalahi hukum kekekalan energi. Oleh karena itu ini juga tidak mungkin terjadi. Nah, itu adalah pengertian dari hukum termodinamika yang ketiga. Demikian itu penjelasan tentang hukum-hukum termodinamika, baik hukum termodinamika yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, untuk melengkapi dari apa yang telah dibahas, maka berikut ini akan diberikan beberapa contoh soal, kemudian dilengkapi dengan soal-soal latihan. Nah, untuk contoh soal kita akan bahas beberapa di antaranya, yaitu yang pertama adalah soal sebagai berikut. Ya. Soal nomor 1, dalam suatu proses, sistem menerima kalor sebesar 6.000 kalori dan melakukan usaha luar sebesar 9.000 Joule. Yang ditanyakan, hitung perubahan energi dalam dari sistem tersebut. Dari soal ini, maka delta Q itu sama dengan 6.000 kalori. Itu kalau kita ubah menjadi satuan Joule, itu menjadi 6.000 kalori dikalikan dengan 4,2 Joule per kalori. Jadi 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule, sehingga nilai delta Q, jumlah kalor yang diperlukan sebesar 25.200 Joule. Dari hukum termodinamika yang pertama, berlaku persamaan bahwa jumlah kalor itu sama dengan usaha untuk menaikkan energi dalam ditambah dengan usaha luar yang dilakukan. Atau delta U, perubahan energi dalam, itu sama dengan delta Q dikurangi dengan delta W. Delta Q-nya sebesar 25.200 Joule dari perhitungan ini. Kemudian usaha luar yang dilakukan, delta W sebesar 9.000 Joule. Nah, sehingga perubahan energi dalam itu sebesar 16.200 Joule, yaitu selisih antara jumlah kalor dikurangi dengan usaha luar yang dilakukan. Contoh soal nomor 2. Gas nitrogen dengan berat molekul 28, berat atom N sama dengan 14 kali 2, nitrogen rumus molekulnya adalah N2, sebanyak 200 gram, dinaikkan temperaturnya dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius dengan mempertahankan tekanan konstan. Apabila besar panas jenis gas tersebut pada tekanan tetap dan pada volume tetap masing-masing sebesar 6,95 kalori per mol derajat Celcius dan 4,96 kalori per mol derajat Celcius, hitunglah berapa kenaikan energi dalam. Kemudian yang kedua adalah usaha luar yang dilakukan oleh gas tersebut. Penyelesaian dari soal ini, yang pertama atau bagian A, jumlah mol gas nitrogen N itu sama dengan massa per berat molekul, sama dengan 200 gram dibagi dengan 28 gram per mol, jadi ketemunya 7,14 mol. Nah, kemudian persamaan energi dalam itu dituliskan bahwa delta U sama dengan N kali CV delta T, N-nya sebesar 7,14 mol, kemudian panas jenis pada volume konstan diketahui sebesar 4,96 kalori per mol derajat Celcius, kemudian delta T-nya sama dengan 100 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius, itu diperoleh hasil 3,72 kali 10 pangkat 3 kalori. Nah, kalau kita konversi ke Joule, 1 kalori sama dengan 4,2 Joule akan diperoleh 15,6 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, sedangkan jumlah panas itu sama dengan delta Q sama dengan N kali CP delta T, yaitu sebesar 7,14 mol dikalikan dengan CP 6,95 kalori per mol derajat Celcius dikalikan delta T 100 dikurangi 20 derajat Celcius,
akan diperoleh hasil 5954,8 kalori. Kalau kita ubah ke dalam satuan joule dikalikan 4,2 joule menjadi 25.010 joule atau 25,01 kali 10 pangkat 3 joule. Nah, dari hukum termodinamika yang pertama bahwa delta Q sama dengan delta U ditambah dengan delta W, maka delta W usaha luar yang dilakukan sama dengan delta Q dikurangi dengan delta U. Delta Q-nya sudah dihitung sebesar 25,01 kali 10 pangkat 3 joule, sedangkan perubahan energi dalamnya sama dengan 15,6 kali 10 pangkat 3 joule, maka usaha luar yang dilakukan delta W sebesar 9,41 kali 10 pangkat 3 joule. Nah, demikian contoh soal yang telah dijelaskan untuk melengkapi penjelasan termodinamika bagian yang ketiga. Nah, untuk saya yang lain nanti akan dibahas pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang dijelaskan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.